Salah satu kunci keberhasilan dalam melakukan pendakian adalah perencanaan atau persiapan yang matang, peralatan yang memadai, dan yang tak kalah penting, yaitu kekompakan tim harus tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pendakian yang kesekian kalinya. Untuk kesempatan ini, kami akan melakukan pendakian ke salah satu danau tertinggi di Indonesia, yaitu Danau Gunung Tujuh, yang terletak di Kecamatan Gunung Tujuh, tepatnya di Desa Pelompek. Pada pendakian kali ini diikuti sebanyak 19 anggota, 10 laki-laki dan 9 perempuan. Pendakian kali ini kami mulai sekitar jam 1.30 siang. Yang seharusnya dalam perencanaan kita mulai mendaki sekitar jam 8 pagi. Namun di tengah perjalanan menuju ke Desa Pelompek, Kecamatan Gunung Tujuh, kita mengalami kendala dalam sebuah perjalanan. Siap, tidak? Pantat isi Pak. Satu jam perjalanan kami sampai di pos 1 Danau Gunung Tujuh.
kami istirahat sejenak, kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Jebul. Yon. Mango yon. Nganga dah hik dah. Dio. Oi, ni pada lepuh tu dong yo mau. Cari. Ui. Gerak cok. Melambau. Pakai dia retak bola mu. Kelekit jalan yang huang. Ada ke jalan huang nempoh ini atau hento. Ah, tak kira lah he. Bahang mo dah tembak ini dulu dah. Cepat. Apa yo? Sekitar 40 menit perjalanan. Akhirnya kami sampai di pos 2 Pos Danau Gunung Tujuh. Di sini kami beristirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3 Danau Gunung Tujuh. Di pos 2 banyak sekali pengunjung-pengunjung yang beristirahat di pos 2. Ada yang berasal dari Kabupaten Kerinci maupun yang berasal dari luar daerah. Setelah beristirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3, yaitu pos terakhir Danau Gunung Tujuh. Mengingat hari sudah semakin sore dan perjalanan masih panjang, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Kemudian menuruni pos 3 menuju Danau Gunung Tujuh, mendirikan tenda, sholat asar, dan beristirahat sejenak. Dan alhamdulillah, rombongan kami tetap terjaga kekompakannya, mulai dari start pendakian sampai di pos 1, pos 2, dan alhamdulillah juga mudah-mudahan sampai di pos 3 nanti tetap terjaga kekompakannya. Sekitar 20 menit perjalanan dari pos 3 Gunung Tujuh, Ponggi. akhirnya kami sampai di Danau Gunung Tujuh. Beristirahat sejenak, kemudian melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat asar. Setelah seluruh anggota selesai melaksanakan sholat asar, kami pun melanjutkan perjalanan untuk mencari lokasi pendirian tenda. Mengingat hari sudah semakin sore dan pengunjung-pengunjung yang lain sudah mulai banyak yang berdatangan, kami pun segera untuk mencari lokasi pendirian tenda. Guys, Pendakian kali ini ada cerita menarik yang sulit untuk dilupakan Udah seliana dan Lena. menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita semua. Dari awal pendakian, pertanyaan-pertanyaan ini selalu muncul dari awal hingga berakhir pendakian kami.
Di awal pengambilan tiket masuk ke Danau Gunung Tujuh, sudah mulai ditanya. Petugas bertanya, "Open trip bang?" Saya pun menjawab, "Bukan." Petugas itu pun kembali bertanya, "Kok bisa kompak? Dari grup mana bang?" Saya pun menjawab, "Bukan grup, tapi murid." Petugas itu kembali lagi bertanya, "Dari SMA mana bang?" Saya pun kembali menjawab, "Ini dari murid pengajian. Ada yang tingkat SMP, SMA, dan kuliah." Petugas itu menjawab lagi, "Salut, kompak sekali bang. Selamat mendaki. Terima kasih." Kemudian kami melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan pendaki lainnya. Pertanyaan yang sama kembali ditanyakan. "Open trip bang?" Jawaban yang sama saya berikan. Sampai di pos 1, pos 2, pos 3, pertanyaan itu selalu berulang-ulang dan jawaban yang sama tetap terlontar. Hingga pagi ketika menemani mereka, santri dan santriwati TPQ Al-Muhajirin, untuk pengambilan foto juga video, seseorang menghampiri saya dan diikuti beberapa orang menyapa dan berkenalan. Salah satu di antara mereka bertanya dan pertanyaan yang sama kembali ditanyakan. "Open trip bang?" Jawaban yang sama tetap saya berikan. Kemudian salah satu dari mereka bertanya lagi, "Kok bisa kompak seperti ini bang?" Saya menjawab agak panjang lebar. Di TPQ Al-Muhajirin, rasa kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan merupakan hal yang utama dan sesuatu yang mutlak harus diterapkan dan dipertahankan oleh setiap anggota. Dalam setiap kegiatan apapun, kekompakan harus tetap dijaga.